Jemaat GKI Kutisari Indah yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, senang sekali pada saat ini kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus berupa suatu kesaksian dari seorang anak Tuhan yang sejak kecil telah mengalami disabilitas penglihatan. Namun dalam kegelapannya, dia justru menjadi alat terang bagi kemuliaan Tuhan melalui bakat yang dia miliki. Mari bersama Eka Christian kita akan mendapatkan satu berkat kesaksian akan menginspirasi banyak kehidupan kita nantinya. Apa kabar Eka? Shalom. Shalom. Boleh Halo, perkenalan dulu? Semuanya. Perkenalkan, saya Eka Christian dari Surabaya, tepatnya di Kutisari. Betul. Dan saya anak pertama dari 3 bersaudara, dan saya mengalami disabilitas netra atau disabilitas penglihatan sejak lahir. Sejak lahir ya Eka ya. Jadi betul-betul bukan pada waktu usia tertentu, tapi sejak lahir. Ya. Berarti pada waktu Eka kecil sampai dengan bertumbuh, sekolah dan segala macam, semua dalam bimbingan dan perawatan mama papa, betul ya? Betul. Untuk kemandirian yang diajarkan mama papa itu luar biasa ya. Karena saya tahu sendiri Eka ini bahkan untuk bisa berjalan dari rumah ke gereja ke rumah yang jaraknya kurang lebih 300 meter bisa sendiri, itu umur berapa ya latihannya dan sampai bisa oh ya aku bisa jalan sendiri, bahkan di situ ada berapa tikungan, ada kendaraan, ada batu-batu dan segala macam gitu ya. Umur berapa Kak bisa dengan mandiri jalan sendiri ke gereja? Mulai latihan itu sejak umur mungkin 15 tahun ya. 15 tahun 15 tahunan gitu. lah ya. Udah bisa dilepas sendiri ya tanpa bimbingan orang tua dan siapapun. Ya mulai berlatih sih tepatnya. Mulai berlatih ya, masih dibimbing gitu orang tua. ya. Mungkin masih baru bisa lepas sendiri itu sekitar umur 20 tahunan mungkin 20 tahunan ya. Gitu ya. Dan sekarang sudah pede ya. Sudah yakin bahwa ini pasti jalannya ke sini gitu ya. Bahkan lebih jauh dari itu bisa ya sebenarnya ya kayak. Terus lagi Kak, Eka ini kan sekarang kita kenal sebagai seorang keyboardis, pianis gitu kan. Umur berapa bakatnya Eka itu diketahui bahwa oh Eka ini bakatnya di musik? Dan oleh siapa yang pertama kali menemukannya? Jadi mulai mencoba belajar musik itu umur 7 tahun. Piano? Pertamanya belajar organ. Oh malah organ yang susun. Organ susun? Ya. Okay. Itu yang ngajarin mama? Waktu itu les ya, atau les privat di salah satu guru di daerah Kutisari sini juga. Oke. Waktu itu les, kemudian waktu itu kan ya namanya anak-anak ya, itu ya kadang ngambek gitu ya, kadang nggak mau les, mut-mutan ya, kasih permen dulu, makan permen dulu, akhirnya mau lagi gitu ya, anak-anak lah gitu ya, gitu. Iya. Terus pada waktu itu setelah sudah tahu nih ya bakatnya di situ, sampai berkembang bisa main piano. Alat musik yang Eka kuasai sekarang apa aja? Yang sekarang dikuasai piano, keyboard, biola, dan juga erhu. Erhu itu alat musik dari China. Dari China ya. Dan itu membawa Eka tuh kemana-mana sih kalau saya lihat ya. Sudah main di banyak apa tuh event gitu ya. Berkat permainan erhu ya bersama tim ya. Kemudian Eka, saya juga dengar bahwa Eka ini juga pernah bersekolah di sekolah yang bukan untuk penyandang disabilitas, betul ya Kak ya? Betul. Itu kok bisa gitu ya? Ceritanya gimana tuh? Jadi dari TK sampai SMP itu saya sekolah di sekolah luar biasa atau di SLB, gitu kan. Nah kemudian waktu SMA itu sekolah di sekolah negeri, SMA negeri 10. SMA negeri 10. Jadi memang waktu SMP itu Bapak Ibu guru di sana udah mengarahkan, nanti kalian semua waktu SMA harus keluar dari SLB, harus sekolah di sekolah umum. Gitu. Jadi memang sudah diarahkan oleh guru-guru di SLB itu, kalian harus mandiri, kalian harus bisa bersosialisasi dengan teman-teman yang lain, bukan hanya teman-teman netra saja. Gitu.
Berarti memang ada tekad bahwa harus lepas dari circle yang sama ya. Betul. Supaya setara dan bisa mandiri dalam kehidupan nyata bersama orang-orang normal. Iya. Nah, untuk tentu saja nggak mudah ya, Betul. apalagi di era kamu sudah ada juga yang namanya teknologi ya, yang cukup bisa menunjang. Nah, untuk belajar sendiri waktu itu menggunakan apa ya kayak kalau kita boleh tahu? Karena kan kita bayangannya gimana sih kok bisa bersama orang-orang yang normal pada waktu pembelajaran? Ya, jadi memang waktu itu kan aku masuk SMA tuh 2009. Nah, untungnya di tahun segitu tuh sudah ada laptop ya. Sudah ada laptop. Jadi ya waktu itu bisa ketik pakai laptop gitu kan. Punya laptop pribadi. Dan kalau untuk tulisan yang di papan tulis, biasanya kan kalau mungkin pakai papan tulis tuh, papan whiteboard itu. Nah, itu biasanya ada guru pendamping yang membacakan. Oh, ada itu ya, fasilitas. Dan juga menuliskan ya? Menuliskan, membuat semacam catatan gitu kan. Gitu ya, dari situ akhirnya ya bisa belajar dari situ. Gitu. Untuk teman-teman yang pasti bergaul ya kan di sekolah itu, ada nggak satu kasus yang membuat Eka tuh merasa pernah down juga ya dalam kehidupan pergaulan di tengah-tengah orang yang normal pada waktu Eka belajar? Ya, pernah sih. Misal kalau teman-teman itu bisa dengan bebasnya mau camping, mau outbound, mau surfing lah, mau adventure gimana lah gitu kan. Intinya kegiatan fisik ya. Ya, saya kan pasti terbatas tuh. Kan nggak semuanya saya bisa ikut kan, gitu. Di situ wah enaknya mereka bisa gini, bisa begitu gitu kan. Intinya masih ada suatu rasa bahwa kenapa aku nggak bisa? Iya, sempat seperti itu juga sih gitu. Tapi ya sering berjalannya waktu dan juga perkembangan infrastruktur juga yang semakin baik ya, akhirnya ya teman-teman juga bisa mengakses gitu, teman-teman disabilitas gitu. Betul. Sekarang kita cerita setelah SMP ternyata berlanjut juga ya ke universitas. Setelah SMA. Oh ya, setelah SMA. Ya, setelah SMA berlanjut juga ke universitas yang bukan untuk disabilitas. Bukan. Ya kan? Itu bersekolah di UNESA, mengambil jurusan Universitas Negeri Surabaya, Fakultas Bahasa dan Seni, di Prodi Seni Drama Tari Musik, konsentrasi musik. Konsentrasi musik dan akhirnya menjadi sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan di bidang musik. Bidang musik. Berapa tahun waktu itu? 4 tahun normal. 4 tahun normal gitu ya. Teman-teman pada umumnya kan. Teman pada umumnya, dan itu bersekolah di lingkungan yang betul-betul adalah orang normal juga. Ya, saya yang disabilitas ya aku sendiri. Gitu. Satu-satunya. Di angkatanku. Di angkatannya kayak. Gitu. Oh ya, untuk kita tahu sekarang bahwa untuk bisa mencapai kemandirian itu tidak mudah, tentu saja ya. Ada nggak titik terberat Eka selama proses untuk menjadi seorang mandiri ini yang Eka alami bahwa aduh rasanya ini kok saya bisa menerima dengan segala keadaan ini, itu bukan suatu hal yang mudah gitu. Sampai Eka mempertanyakan, Tuhan ngapain saya terlahir buta? Pernah nggak sih? Ada? Ya, kalau soal tadi bertanya kenapa dilahirkan buta, ya pernah sih gitu. Pernah ya, apa ya, kayak satu protes ya mungkin ya, atau satu pergumulan ya, struggling mungkin ya bahasanya ya, gitu. Ya, tapi kembali lagi kita kan harus menghayati bahwa kan juga dikisahkan di kitab Yohanes 9 ya kalau nggak salah ya, soal kenapa ini kok dilahirkan buta, apakah ini salah dari orang tuanya atau dosa dari keluarganya atau gimana gitu kan. Tapi kan Tuhan menjawab nggak ada yang bersalah, semuanya dilahirkan supaya nama Tuhan dipermuliakan, kan seperti itu. Amin. Nah gitu, jadi ya intinya kita harus bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa apapun yang terjadi semuanya pasti dalam rencana Tuhan dan juga pasti untuk kemuliaan namanya. Amin. Gitu. Dengan kemampuan bermusik yang sekarang ini, Eka bisa menghidupi secara mandiri, secara finansial, bahkan menjadi berkat buat keluarga. Amin. Gitu ya, dalam kondisi yang sekarang ini. Iya. Pernah nggak satu ketika Eka punya hopes ya, punya keinginan pada Tuhan, Tuhan bisa kan, kau tuh bisa melakukan segala sesuatu gitu kan ya. Pernah nggak Eka tuh minta mujizat kesembuhan dari Tuhan? Pernah.
Pernah sih secara kemanusiaan ya pernah gitu kan. Gitu ya. Ya punya keinginan juga kan gitu. Oke. Ya kembali lagi kalau bahasanya kan manusia bisa berharap Sampai Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menentukan. Amin. Jadi istilahnya dikasih syukur, nggak dikasih tetap puji Gak Tuhan. apa-apa. Gitu ya. Dikasih bersyukur, gak dikasih pun juga puji syukur. Betul. Karena kan pasti juga Tuhan kan memberikan ujian atau pencobaan itu kan pasti sesuai kemampuan kita kan, nggak mungkin melebihi kemampuan kita. Amin. Gitu. Satu hal yang saya bertanya-tanya gitu kan, karena ada yang memberi info bahwa Eka ini juga melayani di lembaga permasyarakatan Porong. Oh iya, Lapas Porong. Lapas Porong. Iya. Kenapa sampai bisa punya visi untuk melayani di tempat itu? Jadi ceritanya itu waktu itu saya STEM piano dan kemudian orang STEM-nya ini mengenal atau kenal dengan salah satu warga binaan di Lapas Porong. Oke. Dan si orang itu, kami ini di lapas butuh guru musik untuk mengajar di sini supaya warga binaan ini punya kegiatan, punya keterampilan, apa ada kenalan gitu. Gitu. Nah akhirnya singkat cerita saya diminta ke situ Untuk mengajari. untuk gitu mengajar. Loh saya takut loh, saya tuh belum pernah loh ke penjara, itu gimana di sana itu. Ya? Betul. Apakah nanti prosedurnya itu harus ketat lah, harus gimana lah, ketemu sama orang-orang tahanan tuh gimana ya gitu. Kan pasti takut ya. Yeah. Gitu. Tapi ya seiring berjalannya waktu ya oke-oke aja itu ya. Baik-baik aja, ya anggap aja seperti ketemu orang-orang biasa gitu. Cuman bedanya dia lagi dibina di dalam lapas gitu aja. Luar biasa ya. Bahkan Eka tuh dipakai sampai ke dalam penjara. Nah, gitu itu. ya, hebatnya ya. Tuhan tuh berkarya seperti itu. Dan salah satu yang saya pingin Eka juga bisa, pasti semua ini adalah proses yang tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Amin. Dan keluarga. Di momen yang sekarang ini apabila keluarga menonton, tentu saja menonton pastinya, apa yang ingin Eka sampaikan kepada orang tua, kepada keluarga? Oke. Jadi kepada keluargaku, pada papa mama, kepada adik semuanya, terima kasih untuk dukungannya yang telah diberikan selama ini, dan mohon maaf kalau selama ini ada kesalahan ataupun kekurangan, dan juga marilah kita bersama-sama untuk berkembang dan juga kita saling mendukung satu sama lain supaya di dalam keluarga kita juga bisa semakin bertumbuh dan juga semakin berkembang ya, dan juga yang terutama hidup kita bisa menjadi berkenan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Amin. Untuk Jemaat GKI Kutisari? Ya, untuk Jemaat GKI Kutisari, untuk jemaat semuanya, marilah kita juga saling mendukung, saling membangun satu sama lain, karena di kehidupan kita itu tidak ada orang yang sempurna. Mungkin secara fisik dia sempurna, tapi pasti di aspek lainnya, psikis, spiritual, dan aspek lainnya pasti ada keterbatasan ya. Terutama kepada teman-teman disabilitas, marilah jemaat sekalian kita saling mendukung, kita juga bisa saling menopang satu sama lain ya, karena di balik kekurangan pasti ada kelebihan yang mungkin tidak kita miliki. Gitu. Dan itu juga bisa menjadi satu inspirasi bagi orang lain. Baik, terima kasih Eka. Oke. Seorang politikus Amerika bernama Helen Keller. Dia juga seorang disabilitas, bukan hanya buta, tapi juga tuli. Dia mengatakan seperti ini dalam bahasa Inggris, if the blind put their hand in God's, they find their way more surely than those who see but have not faith or purpose. Dari kata-kata ini, seorang yang buta pun jika dia meletakkannya dalam tangan Tuhan, itu dia lebih bisa dibimbing dan mendapatkan suatu kepastian daripada seorang yang bisa melihat tapi tidak punya tujuan dan tidak punya iman. Bella, ini juga yang menjadi suatu kesaksian, ini pasti menjadi berkat buat semua orang. Dan saya percaya bahwa sekalipun Eka sekarang ini dalam kegelapan yang kita tidak tahu sampai kapan, tapi biarlah Eka tetap menjadi seorang yang terangnya bercahaya. Amin. Di depan semua orang,
dalam perbuatan baik yang bisa dilakukan demi kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih, biarlah ini jadi berkat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati.